Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas satu topik krusial dalam rekayasa perangkat lunak, software quality atau kualitas perangkat lunak. Kenapa ini penting? Karena sebagus apapun fitur yang kalian buat, kalau aplikasinya sering crash atau tidak sesuai kebutuhan user, aplikasi itu dianggap gagal. Sekarang mari kita bedah. Apa sih sebenarnya definisi dari software quality itu? Menurut standar IEE tahun 1991, kualitas perangkat lunak bisa dilihat dari dua tingkat keberhasilan. Pertama, sejauh mana sistem atau proses yang kita buat memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan di awal. Jadi, kalau di dokumen requirement minta A, ya aplikasinya harus bisa melakukan A. Kedua, ini yang paling penting. Sejauh mana aplikasi kita benar-benar memenuhi kebutuhan serta ekspektasi pengguna. Nah, pakar rekayasa perangkat lunak, Roger Pressman, merangkumnya lebih detail lagi. Beliau menyebutkan kualitas mengukur dua hal. Quality of design, yaitu seberapa bagus kita merancang fiturnya, dan quality of conformance, yaitu seberapa patuh hasil codingan kita terhadap rancangan awal tersebut. Intinya, seperti kata Crosby, kualitas adalah kepatuhan terhadap kebutuhan perangkat lunak. Coba kalian perhatikan ilustrasi pohon di sebelah kanan. Seringkali terjadi perbedaan antara apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan, ayunan ban yang simpel dan bisa dipakai, dengan apa yang akhirnya didapatkan pelanggan. Meskipun secara teknis itu adalah ban di pohon, tapi kalau tidak bisa berayun karena terhalang batang pohon, maka secara kualitas itu dianggap gagal karena tidak memenuhi kebutuhan fungsional user. Jadi ingat ya, kualitas bukan cuma soal aplikasi jalan, tapi soal tepat janji dan tepat guna bagi penggunanya. Setelah kita memahami definisi kualitas secara umum, sekarang mari kita bedah 3 konsep utama yang membangun kualitas tersebut. Ketiga konsep ini berjalan beriringan mulai dari tahap perancangan hingga produk siap digunakan. Pertama, quality of design, kualitas perancangan. Ini adalah tahap awal di mana desainer menentukan karakteristik atau fitur-fitur apa saja yang harus ada pada perangkat lunak tersebut. Bayangkan, kalian ingin membangun sebuah rumah. Quality of design adalah seberapa bagus cetak biru atau denah rumah yang dibuat arsitek. Apakah tata letaknya efisien? Apakah material yang dipilih berkualitas tinggi? Semakin baik rancangannya, semakin tinggi potensi kualitas produk akhirnya. Kedua, quality of conformance, kualitas kesesuaian. Setelah rancangan selesai, kita masuk ke tahap pembangunan atau development. Di sini kita mengukur sejauh mana proses produksi atau pengodean benar-benar patuh dan mengikuti spesifikasi desain yang sudah dibuat sebelumnya. Melanjutkan contoh rumah tadi, jika di denah diminta pakai lantai marmer, tapi tukangnya malah pasang keramik biasa, berarti quality of conformance-nya rendah. Dalam software, jika desainnya minta enkripsi AES 256, tapi kalian cuma pakai EMD5, berarti ada ketidaksesuaian di sini. Ketiga, quality control, pengendalian kualitas. Ini adalah tahap pengawasan melalui serangkaian inspeksi atau testing di sepanjang siklus pengembangan. Tujuannya jelas, untuk memastikan bahwa setiap produk kerja, seperti kode, modul, atau dokumen, sudah benar-benar memenuhi persyaratan yang diminta. Ini seperti mandor yang mengecek hasil kerja tukang bangunan setiap harinya. Sebelum rumah diserah terimakan, mandor akan memastikan tidak ada keramik yang retak atau pipa yang bocor, agar penghuninya nanti tidak kecewa. Jadi ingat, kualitas bukan cuma soal hasil akhir, tapi soal perencanaan yang matang, desain, eksekusi yang disiplin, conformance, dan pengawasan yang ketat, kontrol. Mari kita lihat contoh nyata yang ada di genggaman kita sehari-hari, yaitu Gojek.
Kualitas sebuah software seperti Gojek bukan hanya soal codingannya jalan, tapi bagaimana fitur-fiturnya menjawab kebutuhan kita secara instan dan transparan. Di sini kita bisa melihat integrasi berbagai layanan, mulai dari transport, instan courier, hingga shopping. Bayangkan jika kalian memesan ojek, tapi harganya tidak muncul atau lokasi jemputnya meleset jauh. Itu berarti kualitas dari sisi accuracy dan reliability sedang bermasalah. Software yang berkualitas memastikan pengalaman pengguna mulus, mulai dari memilih layanan hingga sistem pembayaran cashless yang terintegrasi. Selanjutnya adalah aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Telegram. Di sini, indikator kualitas yang paling utama adalah integrity, integritas, dan security, keamanan. Coba perhatikan simulasi percakapan di layar. Ketika kita bicara tentang secret chat, kualitas software diukur dari seberapa tangguh sistem enkripsinya dalam melindungi data agar tidak bisa ditembus oleh pihak yang tidak berwenang. Jika sebuah sistem sangat sulit ditembus, bahkan butuh waktu jutaan tahun untuk didekripsi secara paksa, maka software tersebut memiliki kualitas keamanan yang sangat tinggi. Kita juga pasti familiar dengan Microsoft Office atau OpenOffice.org. Kualitas di sini diukur dari completeness, kelengkapan, dan usability, kemudahan penggunaan. Software Office yang berkualitas harus mampu menangani berbagai jenis pekerjaan, mulai dari pengolah kata, teks dokumen, tabel, spreadsheet, presentasi, hingga database. Jika kalian sedang membuat laporan penting, lalu aplikasinya tiba-tiba force close atau filenya korup, itu adalah tanda bahwa kualitas reliability-nya rendah. Nah, setelah melihat contoh-contoh tadi, sekarang giliran kalian. Coba keluarkan smartphone Android atau iPhone kalian masing-masing. Pikirkan satu aplikasi yang menurut kalian paling hebat dan selalu kalian gunakan setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aplikasi itu sangat bermanfaat bagi kalian? Apakah karena tampilannya mudah, fiturnya lengkap, atau karena aplikasinya sangat ringan dan tidak pernah error? Alasan-alasan yang kalian temukan itulah yang dalam dunia profesional kita sebut sebagai quality factors atau faktor-faktor kualitas. Mempelajari kualitas software itu seperti menilai sebuah restoran. Koki, programmer, bisa saja masak makanan yang enak secara teknis, tapi jika pelayanannya lama atau harganya tidak sesuai, proses dan user needs, pelanggan tetap akan menganggap restoran tersebut kurang berkualitas. Kualitas adalah paket lengkap antara kode yang benar dan kepuasan pengguna. Nah, setelah kita tahu apa itu kualitas, muncul pertanyaan, gimana cara kita mengukurnya? Mengukur kualitas software itu tidak bisa cuma pakai perasaan kayaknya bagus, tapi harus ada metrik atau standar yang jelas. Secara garis besar, kita bisa membagi metode pengukuran kualitas ini menjadi dua jalur utama, jalur produk dan jalur proses. 1. Metrik produk, product metrics. Jalur pertama adalah mengukur software dari kualitas produk jadinya. Jadi, yang kita nilai adalah barang yang sudah jadi dan bisa dijalankan. Ada beberapa model standar yang bisa kita pakai untuk menilai produk ini, di antaranya McCall, model klasik yang membagi kualitas jadi faktor-faktor seperti keamanan dan reliabilitas. BOEM, mirip McCall, tapi dengan hierarki yang sedikit berbeda. ISO 9126 dan ISO 25010. Ini adalah standar internasional yang paling sering digunakan industri saat ini. Bayangkan kalian membeli sebuah motor. Mengukur kualitas produk itu seperti kalian mengecek motornya langsung. Apakah remnya pakem? Apakah mesinnya halus? Atau apakah bensinnya irit? Kedua, metrik proses, proses matrix. Jalur kedua adalah mengukur software dari kematangan proses pengembangannya. Di sini,
Yang kita nilai bukan aplikasinya secara langsung, tapi cara kerjanya. Logikanya, kalau cara kerjanya rapi, terstandar, dan disiplin, maka produk yang dihasilkan otomatis akan bagus. Beberapa standarnya meliputi CMMI, kerangka kerja untuk melihat seberapa dewasa manajemen proyek kita. Lean Six Sigma, fokus pada efisiensi dan pengurangan error. ISO 9001 dan ISO 12207, standar manajemen mutu dan siklus hidup software secara internasional. Mengukur proses itu seperti kalian melihat dapur, pabrik motor tersebut. Apakah montirnya ahli? Apakah alat-alatnya canggih? Apakah lingkungannya bersih dan teratur? Kita percaya, kalau dapurnya bagus, motor yang keluar dari sana pasti berkualitas. Jadi, sebagai developer, kita tidak boleh cuma fokus bikin kode yang jalan, produk, tapi juga harus belajar bekerja dengan standar yang benar, proses, agar kualitas software kita tetap konsisten. Setelah kita tahu bahwa kualitas produk bisa diukur, sekarang kita masuk ke salah satu model yang paling legendaris, yaitu McCall's Vector Model. Model McCall ini sangat terstruktur karena dia membagi persyaratan perangkat lunak ke dalam 11 faktor kualitas dan 23 kriteria kualitas. Ke-11 faktor tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori besar berdasarkan siklus hidup software. 1. Product Operation. Fokus pada gimana performa software saat dijalankan oleh user seperti correctness dan reliability. 2. Product Revision. Fokus pada seberapa gampang software itu diperbaiki atau dikembangkan di masa depan, seperti maintainability dan flexibility. 3. Product Transition. Fokus pada kemampuan software untuk beradaptasi di lingkungan baru, seperti portability dan reusability. Kalian bisa melihat tabel pemetaannya secara detail. Perhatikan bagaimana satu quality factor didukung oleh beberapa quality criteria. Contoh faktor reliability, keandalan. Agar software kita dianggap andal, kriteria teknis yang harus kita penuhi adalah accuracy, error tolerance, consistency, dan simplicity. Contoh faktor maintainability, kemudahan pemeliharaan. Kriteria teknisnya meliputi modularity, kode terpisah-pisah rapi, dan self-documentation, ada komentar di kode program. Ingat, kriteria-kriteria inilah yang nantinya akan kita beri skor angka atau metrik agar kualitasnya bisa terukur secara objektif, bukan sekadar perasaan. Bayangkan software yang bagus itu adalah sebuah pohon yang rindang. Agar pohon tersebut bisa tumbuh subur dan kuat di atas tanah, menjadi quality software, dia butuh sistem akar yang sangat kuat di bawah tanah. Akar-akar yang menyokong product operation, seperti correctness, efisiensi, dan integrity, adalah akar utama yang memastikan pohon itu hidup sehari-hari. Akar product revision, seperti maintainability dan testability, memastikan pohon itu bisa tumbuh atau dipangkas tanpa mati. Akar product transition, seperti portability dan interoperability, memastikan benih pohon ini bisa ditanam di tanah yang berbeda-beda. Jadi, jangan cuma fokus pada daun atau tampilan aplikasinya saja, tapi perkuatlah akar kodenya agar kualitas software kalian tahan lama. Setelah kita mendalami model klasik McCall, kalian mungkin bertanya, apakah ada sudut pandang lain? Jawabannya, ada. Pada akhir tahun 1980-an, muncul dua model alternatif utama, yaitu model Evans and Marciniak serta model Deutsch and Willis. Kedua model ini sebenarnya setuju dengan dasar-dasar yang diletakkan McCall, namun mereka merasa perlu menambahkan 5 faktor baru agar pengukuran kualitas lebih relevan dengan perkembangan zaman saat itu. Menariknya, dari 5 faktor tambahan tersebut, 2 diantaranya sangat mirip dengan apa yang sudah ada di McCall. Jadi secara substansi, hanya ada 3 faktor yang benar-benar baru untuk kita pelajari. Verificability. Faktor ini ditambahkan oleh kedua model tersebut. Intinya adalah seberapa mudah kita bisa memverifikasi atau membuktikan bahwa setiap fungsi di program kita sudah berjalan benar sesuai spesifikasi. Safety.
Keamanan fisik atau lingkungan. Faktor ini khusus ditambahkan oleh model Deutsch and Willis. Ini sangat krusial untuk software yang mengendalikan alat medis atau mesin industri, di mana kesalahan kecil bisa membahayakan nyawa manusia atau lingkungan. Manageability, kemampuan kelola, juga ditambahkan oleh Deutsch and Willis. Faktor ini melihat seberapa mudah tim manajer atau admin dalam mengelola siklus hidup software tersebut selama digunakan. Bisa kita lihat dari nomor 1 sampai 11, hampir semua faktor asli dari Macle, seperti correctness, reliability, hingga interoperability, juga diadopsi oleh model Evans dan Marciniak, serta Deutsch dan Willis. Ini membuktikan bahwa fondasi yang dibangun Macle sangat kuat dan diakui secara luas. Faktor tambahan, Evans dan Marciniak menambahkan faktor verifiability dan expandability, yang mirip dengan fleksibilitas tapi lebih spesifik pada pengembangan fitur. Namun, perhatikan bahwa mereka tidak menyertakan faktor testability dari Macle. Jika kalian perhatikan kolom paling kanan, model Deutsch dan Willis, model ini adalah yang paling gemuk. Selain menyertakan hampir semua faktor Macle, mereka menambahkan aspek krusial seperti safety untuk memastikan software aman digunakan, manageability agar software mudah dikelola secara administratif, survivability, kemampuan software untuk terus berjalan meskipun terjadi gangguan atau kegagalan sistem. Jadi, pemilihan model mana yang akan kita pakai sangat bergantung pada seberapa kritis software yang kita kembangkan. Jika kita membuat software kendali pesawat atau alat medis, maka model Deutsch dan Willis jauh lebih cocok dibandingkan model lainnya. Setelah kita menjelajahi model Macle dan alternatifnya, sekarang kita bergeser ke tahun 1978 untuk melihat Boehm Vector Model. Berbeda dengan Macle yang membagi kategori berdasarkan siklus hidup, Barry Boehm memperkenalkan pendekatan hierarki yang terdiri dari 3 level atribut kualitas. Mari kita bedah satu persatu levelnya agar lebih jelas. 1. Level teratas, Primary Uses, kegunaan utama. Di level tertinggi, Boehm melihat kualitas dari pertanyaan besar. Untuk apa software ini digunakan? Fokusnya adalah pada utilitas umum, seperti seberapa baik software ini bisa dipindahkan ke lingkungan lain, general utility, atau seberapa baik performanya saat ini, as is utility. 2. Level menengah, intermediate constructs. Level ini sangat mirip dengan faktor kualitas pada Macle. Ada 7 atribut utama yang dinilai di sini. Portability, kemudahan pindah antar platform. Reliability, seberapa andal sistemnya. Efisiensi, seberapa hemat penggunaan sumber daya. Usability and human engineering, seberapa nyaman user saat berinteraksi. Testability, understandability and flexibility, kemudahan untuk diuji, dipahami kodenya, dan dimodifikasi di masa depan. 3. Level dasar, primitive constructs. Ini adalah bagian yang paling teknis dan mendalam. Disinilah kita menemukan elemen-elemen dasar yang bisa diukur langsung oleh kita sebagai developer. Contohnya, device independence, kode tidak kaku pada satu jenis hardware. Accuracy and completeness, perhitungan yang tepat dan fitur yang lengkap. Structuredness and self-descriptiveness, kodingan yang terstruktur rapi dan memiliki dokumentasi mandiri yang jelas di dalam komentar kode. 4. Matrix, pengukuran nyata. Perhatikan garis-garis yang menghubungkan primitive constructs ke kotak matriks di ujung kanan gambar. Inilah bagian paling krusial bagi kita sebagai orang komputer. Matrix adalah alat ukur objektif yang memberikan nilai angka pada setiap atribut primitif tadi. Tanpa matrix, atribut seperti accuracy atau structuredness hanyalah kata sifat yang subjektif. Dengan matrix, kita bisa menghitung misalnya cyclometric complexity untuk mengukur structuredness, atau persentase test case yang sukses untuk mengukur accuracy. Bayangkan software adalah sebuah mobil. Primary uses adalah tujuannya. Apakah mobil ini untuk balapan atau angkut barang? Intermediate constructs adalah kualitas besarnya. Apakah mobil ini irit? Apakah mobil ini kencang? Primitive constructs adalah komponen teknisnya. Bagaimana kualitas injeksi bahan bakarnya? Bagaimana aerodinamikanya? Matrix adalah panel instrumen di dashboard, angka di speedometer, indikator sisa bensin dan suhu mesin. Tanpa angka-angka ini, matrix, kita tidak pernah tahu secara pasti seberapa kualitas performa mobil kita saat itu. Sekarang kita masuk ke standar yang sangat populer di dunia industri, yaitu ISO 9126. Standar ini sangat penting karena merupakan kesepakatan internasional untuk menilai kualitas perangkat lunak. Dalam model ini, kualitas perangkat lunak dipecah menjadi 6 faktor utama yang masing-masing memiliki subfaktor teknis di bawahnya. Mari kita bedah satu persatu. 1. Faktor fungsionalitas atau fungsionalitas. Faktor ini fokus pada apakah software menyediakan fungsi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Subfaktornya adalah suitability, sejauh mana fungsi-fungsinya sesuai untuk tugas-tugas tertentu.
Accuracy, seberapa tepat atau teliti hasil yang diberikan sistem. Security, kemampuan sistem melindungi data dari akses yang tidak sah. Interoperability, seberapa baik software bisa berinteraksi dengan sistem lain. Dan compliance, kepatuhan terhadap standar fungsionalitas. 2. Faktor keandalan atau reliability. Fokus pada kemampuan software mempertahankan tingkat performanya dalam kondisi tertentu. Subfaktornya adalah maturity. Seberapa sering software mengalami kegagalan karena kesalahan atau faults. Fault tolerance. Kemampuan sistem tetap berjalan meskipun ada kesalahan software. Recoverability. Seberapa cepat dan mudah sistem pulih dan mengembalikan data setelah terjadi kegagalan. Dan compliance, kepatuhan terhadap standar keandalan. 3. Faktor efisiensi atau efisiensi. Fokus pada hubungan antara performa software dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Subfaktornya adalah time behavior, waktu respon dan pengolahan data atau kecepatan. Resource behavior, berapa banyak sumber daya seperti RAM, CPU yang digunakan. Dan compliance, kepatuhan terhadap standar efisiensi. 4. Faktor maintainability atau kemudahan pemeliharaan. Fokus pada usaha yang diperlukan user untuk melakukan modifikasi atau perbaikan. Subfaktornya adalah analyzability, kemudahan mengidentifikasi penyebab kegagalan atau bagian yang perlu diubah. Changeability, kemudahan dalam mengimplementasikan perubahan pada kode. Stability, resiko atau efek samping yang muncul saat ada perubahan. Dan testability, seberapa mudah software tersebut untuk diuji. Dan compliance, kepatuhan terhadap standar pemeliharaan. 5. Faktor portabilitas atau portabilitas. Fokus pada kemudahan memindahkan software dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Subfaktornya adalah adaptability, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda tanpa perlu modifikasi khusus. Installability, kemudahan saat proses instalasi. Coexistence, kemampuan software berjalan berdampingan dengan software lain dalam satu sistem. Dan replaceability, kemampuan software ini digunakan untuk menggantikan software lain yang sejenis. Dan compliance, kepatuhan terhadap standar portabilitas. 6. Faktor usability atau usabilitas. Fokus pada usaha yang diperlukan user untuk menggunakan dan memahami sistem. Subsektornya adalah understandability, kemudahan user memahami logika dan fungsi sistem. Learnability, seberapa cepat user bisa belajar menggunakan sistem. Operability, kemudahan user dalam mengoperasikan dan mengontrol sistem. Attractiveness, seberapa menarik tampilan antarmuka bagi pengguna. Dan compliance, kepatuhan terhadap standar kemudahan penggunaan. Setelah kita membedah satu persatu model kualitas, kalian mungkin bertanya, lalu apa bedanya? Slide ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kriteria atau tujuan kualitas dipetakan dalam 3 model utama tersebut. Persamaan utama. Jika kalian perhatikan bagian atas tabel, kriteria seperti reliability, usability, efisiensi, maintainability, dan portability diakui oleh ketiga model tersebut sebagai pilar utama kualitas. Ini artinya, apapun standar yang kalian gunakan nanti di dunia kerja, 5 hal ini adalah harga mati. Keunikan model Meckel 1977. Meckel sangat kuat pada aspek integrity, keamanan, dan interoperability, kemampuan berinteraksi dengan sistem lain. Jika kalian fokus pada integrasi sistem, Meckel adalah referensi yang tepat. Kelengkapan model BOM 1978. BOM adalah model yang paling detail dalam mencakup aspek teknis dan manajerial. Beliau menambahkan kriteria seperti clarity, kejelasan kode, documentation, resilience, hingga ekonomi, nilai ekonomis perangkat lunak yang tidak ada di model lain. Karakteristik ISO 9126-1993. Berbeda dengan 2 model sebelumnya, ISO 9126 memiliki pendekatan unik di mana beberapa kriteria seperti correctness, testability, modifiability, dan validity semuanya dikelompokkan ke dalam satu payung besar yaitu maintainability. ISO juga secara eksplisit menambahkan faktor functionality sebagai kriteria utama. Slide ini menunjukkan ISO 25010 versi November 2023, yang merupakan pembaharuan dari standar ISO 9126 yang kita bahas sebelumnya.
Standar ini membagi kualitas produk ke dalam 9 karakteristik utama, masing-masing dengan detail teknis yang lebih spesifik. Mari kita bedah karakteristik utama beserta subfaktornya agar kita tahu apa yang harus kita kejar saat melakukan coding. Functional suitability. Ini adalah dasar dari segalanya. Apakah fungsi aplikasinya lengkap, completeness, benar, correctness, dan tepat sasaran, appropriateness. Performance efficiency. Bicara soal seberapa cepat respon aplikasi, time behavior, seberapa hemat penggunaan memori, resource utilization, dan seberapa banyak beban yang bisa ditampung, capacity. Compatibility. Kemampuan aplikasi untuk berjalan berdampingan dengan software lain, coexistence, dan bertukar data dengan sistem lain, interoperability. Interaction capability. Ini adalah nama baru untuk usability. Sekarang standarnya lebih luas, mencakup seberapa mudah dipelajari, learnability, seberapa aman dari kesalahan user, user error protection, hingga aspek inklusivitas agar bisa digunakan oleh semua orang, inclusivity. Reliability, keandalan. Sejauh mana aplikasi bisa diandalkan, mulai dari ketersediaannya, availability, ketahanan terhadap error, fault tolerance, hingga kemampuan untuk pulih jika terjadi kegagalan, recoverability. Security, keamanan, aspek yang sangat krusial saat ini, mencakup kerahasiaan data, integrasi data, hingga pembuktian bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi, non-repudiation. Maintainability, kemudahan pemeliharaan. Seberapa gampang kode kalian diperbaiki atau dikembangkan lagi. Hal ini diukur dari struktur kodenya, modularity, kemudahan untuk dites, testability, dan kemudahan untuk dianalisis jika ada bug, analyzability. Flexibility, karakteristik baru yang menekankan pada seberapa mudah aplikasi beradaptasi dengan perubahan, adaptability, seberapa mudah kapasitasnya ditingkatkan, scalability, dan kemudahan saat instalasi, installability. Safety, keselamatan, fokus pada pengendalian risiko dan peringatan bahaya yang mungkin timbul saat sistem digunakan, risk identification and hazard warning. Setelah kita membahas berbagai teori dan faktor kualitas, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memberikan skor angka pada kualitas sebuah software? Di slide ini, kita akan melihat contoh nyata teknik pengukuran kualitas menggunakan rumus matematika sederhana agar hasilnya objektif. Kualitas sebuah faktor, kita sebut FA, dihitung dengan menjumlahkan hasil kali antara nilai kriteria dengan bobot masing-masing kriteria tersebut. Rumusnya adalah FA sama dengan W1C1 ditambah W2C2 ditambah WNCN. Mari kita ambil contoh pengukuran usabilitas pada dua buah software bernama Tukang Kontrol dan Caktrol. Kita menggunakan 3 kriteria usabilitas. 1. Communicativeness, seberapa informatif aplikasinya. 2. Operability, seberapa mudah aplikasinya dioperasikan. 3. Training, seberapa cepat user bisa belajar menggunakannya. Setiap kriteria diberikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya, skala 0 sampai 1. Di sini, training dianggap paling penting, W sama dengan 1. Disusul operability, W sama dengan 0,8. Dan communicativeness, W sama dengan 0,2. Sekarang mari kita hitung. Untuk tukang kontrol, berdasarkan penilaian, skornya adalah 0,2 dikali 7, ditambah 0,8 dikali 8, ditambah 1 dikali 9. Hasil akhirnya adalah 16,8. Untuk Caktrol, dengan kriteria yang sama, skornya adalah 0,2 dikali 7, ditambah 0,8 dikali 6, ditambah 1 dikali 4. Hasil akhirnya adalah 10,2. Jika sebelumnya kita sibuk membedah kualitas dari bentuk produk atau fisik aplikasinya, sekarang kita akan mengintip ke dapur atau proses pembuatannya melalui Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Apa itu CMMI? Bayangkan CMMI sebagai sebuah kerangka kerja yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan mengembangkan dan merapikan cara kerja mereka. Sederhananya, CMMI adalah buku panduan agar organisasi menjadi lebih profesional dalam membangun software. Tapi, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu apa itu proses. Proses adalah cara kita melakukan suatu tugas. Dalam dunia IT, ini mencakup segala hal, mulai dari cara kalian membuat proposal, menganalisis apa yang diinginkan klien, hingga cara kalian menulis baris demi baris kode program. Semua urutan kegiatan ini sering kita sebut dengan istilah prosedur atau tata laksana. Kenapa kita harus repot-repot mengurus proses? CMMI mengajarkan kita satu prinsip penting. Jika cara kerjanya atau proses membaik, maka otomatis produk yang dihasilkan pun akan ikut menjadi baik.
Setelah paham bahwa proses yang baik menghasilkan produk yang baik, sekarang pertanyaannya, seberapa dewasa dapur software kita? CMMI membaginya ke dalam 5 level kedewasaan. Semakin tinggi levelnya, semakin terprediksi pula kualitas software yang dihasilkan. Mari kita bahas satu persatu. Level 1, inisial, awal. Di tahap ini, kondisi perusahaan masih ad hoc dan kacau. Tidak ada prosedur atau perencanaan yang baku. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada heroik individu atau programmer dewa yang lembur sendirian. Jika orang hebat itu resign, proyeknya bisa hancur. Level 2, repeatable atau managed, terkelola. Di sini sudah mulai ada keteraturan di tingkat proyek. Proses sudah direncanakan, didokumentasikan, dan dipantau secara mandiri di tiap tim. Sudah ada manajemen proyek dasar dan jaminan kualitas, meskipun belum ada standar formal yang seragam untuk seluruh perusahaan. Level 3, defined, terdefinisi. Ini adalah tahap di mana perusahaan sudah punya buku panduan resmi. Semua proses sudah terstandarisasi, dipahami, dan dijelaskan dalam prosedur resmi yang berlaku untuk semua departemen. Perbaikan proses mulai dilakukan secara kualitatif berdasarkan standar ini. Level 4, managed atau quantitatively managed, terkelola secara kuantitatif. Pada level ini, kita tidak lagi bicara kayaknya atau mungkin. Semua proses dikontrol menggunakan teknik statistik dan kuantitatif. Perusahaan bisa memprediksi dengan angka berapa kemungkinan bug yang akan muncul atau berapa lama waktu pengerjaan secara akurat. Level 5, optimizing, optimasi. Inilah level puncak. Perusahaan fokus pada perbaikan proses secara berkesinambungan. Mereka rutin melakukan inovasi teknologi dan evaluasi untuk menghilangkan pemborosan. Proses perbaikan sudah direncanakan, dianggarkan, dan menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Setelah kita membahas CMMI, sekarang kita akan berkenalan dengan pendekatan lain yang tidak kalah hebat dalam dunia industri, yaitu Lean Six Sigma atau LSS. Jika CMMI fokus pada kedewasaan organisasi, LSS fokus pada bagaimana kita memperbaiki cara kerja kita sehari-hari agar lebih efisien dan bebas dari kesalahan. Berikut adalah beberapa poin utama untuk memahami apa itu Lean Six Sigma. Pendekatan kolaboratif. Proyek perbaikan LSS tidak dilakukan sendirian oleh satu orang manajer, melainkan dikerjakan oleh tim. Semangatnya adalah kolaborasi untuk mengidentifikasi masalah di lapangan. Berbasis data dan alat. Tim LSS tidak menebak-nebak penyebab masalah. Mereka menggunakan kumpulan alat dan teknik khusus, seperti statistik dan diagram, untuk benar-benar memahami akar masalah dan menemukan solusi yang tepat. Integrasi dua metode. Sesuai namanya, LSS menggabungkan dua metode perbaikan proses yang sudah terbukti ampuh. Lean, fokus pada menghilangkan pemborosan agar proses lebih cepat. Six Sigma, fokus pada mengurangi variasi dan cacat agar kualitas produk konsisten. Jika Lean fokus pada kecepatan, Six Sigma fokus pada presisi. Apa itu Six Sigma? Six Sigma adalah filosofi manajemen yang bertujuan mencapai target bisnis dengan cara mengurangi variasi. Ini adalah metodologi yang sangat disiplin dan berbasis data, atau data-driven, untuk mengambil keputusan serta memperbaiki proses. Kunci utama dari Six Sigma adalah, untuk meningkatkan performa proses, kita harus menurunkan variasi. Coba kalian perhatikan dua grafik kurva lonceng di layar. Grafik kiri, variasi lebar. Di sini, penyebaran hasil kerja kita sangat luas dibandingkan spesifikasi yang diminta. Hasilnya, banyak produk yang terlalu cepat atau terlalu lambat yang kita sebut sebagai defects atau cacat. Grafik kanan, variasi sempit. Setelah kita melakukan reduce variation, kurvanya menjadi ramping dan tinggi. Semua hasil kerja kita masuk ke dalam batas spesifikasi yang aman. Kenapa mengurangi variasi itu penting bagi kita di bidang IT? Prediktibilitas tinggi. Proses jadi lebih terprediksi. Kita jadi tahu pasti kapan codingan selesai tanpa banyak meleset. Mengurangi sampah dan kerja ulang. Karena sedikit kesalahan, kita tidak perlu repot melakukan rework yang membuang waktu dan biaya. Produk tahan lama. Software yang dibuat dengan standar presisi tinggi akan bekerja lebih baik. User bahagia. Ujung-ujungnya, pelanggan akan lebih puas karena mendapatkan produk yang konsisten kualitasnya. Six Sigma menawarkan sebuah metodologi pemecahan masalah yang sangat ampuh dan terstruktur bernama DMAKE. DMAKE adalah singkatan dari 5 tahapan: Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Mari kita bedah alur perjalanannya. 1. Define,
atau tentukan. Di tahap awal ini, kita harus memperjelas masalah atau tujuan yang ingin dicapai, atau Y. Kita melakukan penajaman terhadap pernyataan masalah, menetapkan tujuan yang jelas, serta menentukan batasan dan ruang lingkup proyek agar tidak melebar kemana-mana. 2. Tahapan inti, atau improvement journey. Setelah masalah didefinisikan, kita masuk ke siklus perbaikan yang berfokus pada pemahaman hubungan antara input atau masukan dan output atau hasil proses. Ukur. Kita mengumpulkan data untuk melihat kondisi saat ini. Analisis. Kita mencari akar penyebab masalah melalui data tersebut. Improve. Kita merancang dan mengimplementasikan solusi untuk menghilangkan akar masalah. Dalam dunia software, kita bisa menggunakan logika fungsi matematika. Y sama dengan Fx. Artinya, hasil kualitas kita, Y, adalah fungsi dari berbagai variabel seperti profil kecacatan, defect profile, atau hasil produksi, yield. Variabel-variabel ini dipengaruhi oleh input proses seperti kecepatan review, metode coding yang digunakan, hingga kompleksitas sistemnya. Control. Setelah solusi dijalankan, tahap terakhir adalah memastikan perbaikan tersebut bersifat permanen dan terus dipantau agar masalah yang sama tidak muncul kembali di masa depan. Analogi sederhana, bayangkan kalian sedang menangani aplikasi yang sering crash. Define, masalahnya adalah aplikasi crash 20 kali sehari. Target, kurang dari 2 kali sehari. Measure, kalian hitung kapan saja aplikasi itu crash dan di modul mana. Analyze, ternyata hasil data menunjukkan crash selalu terjadi saat memori RAM penuh karena ada kebocoran memori atau memory leak. Improve, kalian perbaiki kode manajemen memorinya. Control, kalian pasang alat monitoring otomatis yang akan memberi peringatan jika penggunaan RAM mulai tidak wajar. Jadi, DMake membantu kita agar tidak asal menebak solusi, tapi benar-benar menyelesaikannya berdasarkan bukti data yang nyata. Rekan-rekan mahasiswa, untuk memperdalam pemahaman materi hari ini, silahkan kerjakan latihan kognitif dan analisis kasus PT ABC. Pada bagian kognitif, Anda diminta menjelaskan mekanisme pengukuran kualitas software serta merinci ke 5 level CMMI. Selanjutnya, lakukan analisis pada kasus PT ABC. Perusahaan ini sudah memiliki prosedur dan jaminan kualitas, namun keberhasilannya masih sangat bergantung pada 1-2 orang programmer andalan. Tentukan di level CMMI berapakah posisi perusahaan tersebut dan berikan alasannya. Ketentuan pengumpulan, jawaban diketik rapi dan disimpan dalam format PDF. Submit tugas melalui portal Leads sebelum batas waktu yang ditentukan. Pastikan argumen analisis Anda kuat dan merujuk pada teori yang telah kita bahas.